Jadi kalau yang saya lihat ini yang lumayan skalanya itu di tol Cepali dan tol Cipularang. Sebetulnya kalau gerbang gaib itu bukan cuma di Jawa ya, di daerah lain pun biasanya memang ada, terutama di jalur-jalur yang sering kali dilewati dan sering terjadi kecelakaan gitu ya. Misalnya di arah Pantura atau di Suramadu, melihat dari kacamata mistis ya, kacamata anak-anak indigo, memang di sana ada alam lain. Jadi kenapa di beberapa lokasi itu meminta tumbal? Karena memang ketika membuat suatu jalanan, terkadang kita tidak melihat ada apa di situ. Mohon berhati-hati terutama yang bepergian di hari Selasa ataupun di hari Sabtu ya, karena ada jam-jam tertentu yang memang kurang bagus. Akan terjadi kecelakaan di beberapa tempat, lokasi yang memang rawan akan kecelakaan tersebut. Salah satunya ada di kilometer Tradisi mudik Lebaran ternyata tidak semata ritual biasa. Iring-iringan kendaraan bermotor yang melintasi jalur mudik bisa berubah menakutkan jika mengusik makhluk gaib, terutama saat harus melewati titik-titik mistik yang wingit. Beberapa yang selama ini dikenal angker adalah tol Cipali, Cipularang, Pantura, hingga Suramadu. Tapi benarkah mudik Lebaran tahun ini akan memakan korban jiwa? Lalu bagaimana cara menghindari kualat saat para pemudik harus melintasi gerbang gaib yang berbahaya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hati-hati, memasuki fase mudik Lebaran, banyak peristiwa maut yang mengancam. Dalam teropong batin Furi Harun, bakal ada kecelakaan di Cipularang. Kepada mereka yang mudik menggunakan motor juga wajib waspada. Sebab ada tanda-tanda yang tidak bagus yang akan menimpa pemudik motor. Selebihnya, tradisi mudik Lebaran tahun ini tetap perlu dijalani dengan kehati-hatian yang lebih besar. Karena para pemudik akan melewati sejumlah titik rawan kecelakaan yang bukan sementara akibat kelalaian, melainkan faktor tak terlihat. Tetap ada vision-vision yang kurang bagus seperti kecelakaan bis, terus juga ada masih kecelakaan di jalan tol Cipularang. Ya mudah-mudahan visionnya salah ya, tapi di sana ada memakan korban. Terus juga di jalan tol masih ada kecelakaan. Lalu juga para pemudik mohon berhati-hati terutama yang di motor ya. Di motor masih ada kecelakaan beberapa yang tergilas truk itu masih ada karena mungkin orang pengen buru-buru gitu. Jadi terutama yang bawa anak kecil di motor harus ekstra hati-hati karena kalau saya lihat masih banyak peristiwa kecelakaan motor. Kerawanan tidak hanya terjadi di jalur tol, sebab bahaya juga mengancam pemudik yang lewat di titik mistik. Beberapa yang sudah diketahui secara luas ada di Pantura dan Suramadu. Sementara di Jawa Barat,
Yang paling berbahaya adalah tanjakan Emen. Maka di wilayah-wilayah tersebut harus ekstra hati-hati. Selain melakukan ritual-ritual tertentu, minimal membunyikan klakson sebagai tanda permisi. Apalagi di tempat-tempat tertentu terdapat gerbang gaib yang bisa mengancam keselamatan. Sebetulnya kalau gerbang gaib itu bukan cuma di Jawa ya, di daerah lain pun biasanya memang ada. Terutama di jalur-jalur yang sering kali dilewati dan sering terjadi kecelakaan gitu ya. Misalnya di arah Pantura atau di Suramadu. Karena kalau kita melihat dari kacamata mistis ya, kacamata anak-anak indigo, memang di sana ada alam lain. Sehingga di sini para pengemudi juga harus sangat berhati-hati. Selain itu juga ada beberapa tempat yang memang kalau dilewati harus menyalakan klakson sama harus melempar koin gitu. Terutama di jalur tengkorak ya, seperti misalnya jalur di Alas Roban, lalu kemudian di Suramadu. Pada saat akan memasuki wilayah tersebut, lebih baik tadi nyalakan klakson sambil bilang Assalamualaikum, lalu juga bisa melemparkan koin. Terus juga ada kalau di Subang di daerah Jawa Barat di Tanjakan Emen, di mana di situ juga sering kali terjadi kecelakaan. Jadi kalau di sana mitosnya bisa melemparkan rokok gitu. Biasanya kalau supir-supir truk gitu yang udah kemalaman, yang udah sedikit ngantuk. Tapi kalau memang itu repot, bisa cuman sekedar menyalakan klakson dan permisi aja. Selanjutnya, kepada para pemudik, Furi Harun berpesan untuk meningkatkan kehati-hatian, terutama yang memilih berangkat ke kampung halaman pada hari Sabtu dan Selasa. Mohon berhati-hati terutama yang bepergian di hari Selasa ataupun di hari Sabtu ya, karena ada jam-jam tertentu yang memang kurang bagus. Lalu benarkah ada sejumlah titik mistik di jalur mudik yang sering meminta tumbal? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jalur mudik yang terlihat baik memang tidak selamanya memberi kenyamanan dalam berkendara. Sebab ada titik-titik mistik yang tak terlihat di sejumlah ruas jalan yang biasa dilalui para pemudik. Master Blackjet mewanti-wanti untuk berhati-hati saat mudik melewati tol Cipali, terutama saat melintas di sekitar kilometer 182. Sebab di sana ada kawasan gaib yang sudah sangat tua. Titik mistik berada di sekitaran Batu Beleneng yang sangat keramat. Di tempat inilah diprediksi akan terjadi kecelakaan. Akan terjadi kecelakaan di beberapa tempat lokasi yang memang rawan akan kecelakaan tersebut. Salah satunya ada di kilometer 182 tol Cipali dan juga di kilometer 90 di tol Cipularang. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi di kilometer 182 itu ada yang namanya Batu Beleneng. Jadi Batu Beleneng ini berasal dari kata embel dan juga meneng. Embel itu lumpur, meneng itu diam. Jadi sejarahnya itu dahulu kala ada gunung berapi yang akan meletus, kemudian membuat dua lubang besar. Salah satunya adalah di Bukit Salam,
yang kita kenal dengan sekarang Batu Belenang tersebut. Nah, di situ lokasi yang memang rawan dalam sisi mistisnya sendiri, sering terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh suatu sosok yang menjaga daerah tersebut. Batu Beleneng memang tidak boleh dianggap enteng. Keberadaannya bahkan tak mampu digusur saat pembangunan jalan tol. Ia menjadi semacam paku bumi yang mustahil diusik. Khodam yang menghuni Batu Beleneng biasa berbuat ulah pada saat-saat tertentu. Ulah makhluk tak terlihat itulah yang memicu terjadinya kecelakaan. Sosok gaib penjaga Batu Beleneng biasanya lalu lalang menyeberang jalan tol yang membuat pengendara sering dibuat kaget hingga kendali mobil gagal dikuasai. Jadi satu sosok yang menjaga daerah tersebut itu ada di Batu Belenang itu sendiri, tapi radius daripada Khodam itu adalah plus minus 5 km dari posisi Batu Belenang itu, yaitu di kilometer 182. Jadi biasanya ketika malam hari tiba-tiba ada yang nyebrang di sana, kemudian itu yang mengakibatkan kaget pengendara, kemudian dia membanting setir biasanya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kalau saya lihat di sini kecelakaan itu ada dari mobil pribadi. Jadi kecelakaan ini beruntun, bukan hanya tunggal di kilometer yang tadi saya sebutkan. Jadi harap berhati-hati pada kilometer tersebut. Menelisik titik mistik memang menjadi semakin penting saat mengetahui beberapa ruas jalan di jalur mudik rawan kecelakaan. Pada momentum-momentum penting seperti mudik lebaran, peristiwa maut bisa terasa lebih memilukan karena tak semestinya terjadi. Di lokasi tertentu yang dikenal angker, sudah semestinya wajib meningkatkan kewaspadaan, sebab biasanya akan ada tumbal yang diminta sebagai persembahan. Jadi kenapa di beberapa lokasi itu meminta tumbal? Karena memang ketika membuat suatu jalanan, terkadang kita tidak melihat ada apa di situ. Bisa jadi di situ memang lokasinya adalah suatu tempat daripada makhluk halus yang memang sudah tinggal lama di situ, tapi kita dengan seenaknya itu langsung membuat jalan aja di situ tanpa adanya kompromi terlebih dahulu ataupun ritual terlebih dahulu, sehingga menyebabkan goib-goib di sana itu menjadi marah dan meminta tumbal sebagai gantinya, wilayah mereka itu diambil. Jadi kalau yang saya lihat ini yang lumayan skalanya itu di tol Cepali dan tol Cipularang. Jadi itu yang saya soroti lebih karena memang di sini lokasinya sangat rawan. Tradisi mudik lebaran rasa-rasanya tidak bisa ditawar. Inilah ritual rutin setiap tahun yang memberi momentum penting bagi siapa saja. Tapi hati-hati, jalur mudik memiliki sejumlah titik mistik yang kemudian berakibat kecelakaan maut. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.